Krisis ekonomi dan politik menimpa VOC pada akhir abad ke-17. Belanda kalah bersaing dengan kongsi dagang Inggris. VOC melakukan monopoli terhadap para pedagang Tionghoa, melakukan pemerasan pedagang Tionghoa dalam kebijakan. Sensus VOC tahun 1739 tercatat 10.574 orang di Tionghoa di Batavia. Profesi orang Tionghoa sebagai pedagang buruh pabrik gula dan menjadi denyut nadi perdagangan di Batavia. VOC membatasi jumlah orang Tionghoa di Batavia dengan memberlakukan kuota, namun tidak berhasil. Orang Tionghoa menjadi resah karena Gubernur Jenderal Wagner membuat kebijakan keras untuk mengurangi populasi etnis Tionghoa. Pengiriman orang Tionghoa dari Batavia ke Sri Lanka dan Afrika untuk dipekerjakan di perkebunan. Rumor bahwa orang Tionghoa yang dikirim ke Sri Lanka atau Afrika dilemparkan ke laut sebelum sampai di tempat tujuan. Isu ini menyebabkan kepanikan bagi kalangan Tionghoa di Batavia dan membuat gerakan perlawanan terhadap pemerintahan VOC. Orang-orang Tionghoa berkumpul mempersenjatai diri dan memulai menyerang tempat penting termasuk pabrik gula. September 1740 sampai 10.000 orang Tionghoa berkumpul di pabrik gula Gandaria. 26 September 1740, Wagner mengadakan rapat darurat dengan Dewan Hindia agar ada tindakan tegas untuk membasmi Tionghoa. Gustav Baron van Imhoff, Ketua Dewan Hindian Belanda. Oktober 1740, ribuan orang Tionghoa berkumpul di luar gerbang Batavia dan membunuh sersan keturunan Bali di batas kota. Dewan Hindian memutuskan untuk menambah jumlah pasukan yang menjaga kota dan menyiapkan penyerangan berikutnya. 7 Oktober 1740, buruh pabrik gula etnis Tionghoa melakukan pemberontakan dengan membakar pabrik gula dan pos VOC. Mereka dipimpin Kapitani Hukong membunuh 50 serdadu Belanda di Mr. Cornelius, Jatinegara, dan Tanah Abang. Aksi itu membuat Wagner marah dan mengirim 1.800 tentara dibantu milisi dan 11 batalion wajib militer. VOC menerapkan jam malam dan membatalkan semua perayaan Tionghoa yang sudah dijadwalkan. Oktober 1740, 10.000 Tionghoa dari sekitar Batavia yaitu Tangerang, Bekasi turut bergabung dalam pemberontakan. VOC berhasil menangkis serangan itu dan membunuh 1.789 orang Tionghoa. 9 Oktober 1740, Wagner mengerahkan pasukan militer yang lebih besar, menguasai situasi, dan mulai berbalik mengejar pemberontak. Sejak pagi hari, ratusan serdadu Belanda disebar untuk membersihkan orang Tionghoa di Batavia, baik yang di dalam benteng atau di luar.
VOC menyerukan pembantaian orang Tionghoa, tua muda, pria wanita, bayi hingga lansia dihabisi dengan membabi buta. Bahkan mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, wanita hamil dan ibu yang sedang menyusui dibantai seperti domba. Pukul 5 sore, serdadu Belanda pimpinan Hermanus van Zouten mulai menembakkan meriam ke rumah orang Tionghoa sampai terbakar. Orang Tionghoa terbakar dalam rumah atau ditembak saat keluar rumah. Beredar gosip di kalangan pribumi bahwa orang Tionghoa berencana membunuh atau memperkosa orang di pribumi atau menjadikan budak. Akibatnya, pribumi berbagai etnis mulai membakar rumah orang-orang Tionghoa di sepanjang Kali Besar. 11 Oktober 1740, Wagner menyuruh para ofisir untuk menggantikan penjarahan tetapi tidak berhasil. 13 Oktober 1740, semua pembakaran terhenti dan tidak tampak seorang pun Tionghoa di dalam kota Batavia. Semua jalan dan lorong penuh mayat, kali-kali ditimbuni mayat. Oktober 1740, Wagner membuat sayembara berhadiah besar untuk setiap kepala orang Tionghoa yang berhasil dipancung. Orang Tionghoa mulai diburu para bandit yang menginginkan hadiah itu. Para pelaut, serdadu, dan budak mencari dan membunuh orang Tionghoa. Lokasi pembantaian di Angke, depan toko merah dan sekitar balai kota. 200 tahanan semuanya ditusuk satu persatu hingga tewas. 22 Oktober 1740, Gubernur Jenderal Wagner memerintahkan semua pembunuhan dihentikan dan membebankan kesalahan Tionghoa. 25 Oktober 1740, masih ada pertempuran kecil. 500 Tionghoa bersenjata menuju Cadoang Angke, tapi berhasil dihalau pasukan kavaleri VOC. 26 Oktober 1740, pasukan kavaleri VOC sebanyak 1.594 serdadu Belanda dan pribumi menyerang markas Tionghoa di pabrik gula Salap Pacang. Mereka membakar pabrik gula yang masih penuh orang Tionghoa. Ribu orang Tionghoa tewas, 500 orang luka berat, dan lebih dari 700 rumah Tionghoa dijarah dan dibakar VOC pribumi. Pembunuhan orang Tionghoa atau geger Pacinan atau tragedi Angke. Angke artinya Sungai Merah Hokikan. Gubernur Jenderal Adrian Wagner diadili Belanda setelah dilaporkan oleh Van Imhoff karena peristiwa geger Pacinan. Wagner juga dituduh melakukan serangkaian yang membuat VOC mengalami kerugian.